Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba membuat tutorial bagaimana membuat atau memilih RHK pada fitur e-kinerja di PMM Bapak Ibu. Karena banyak sekali teman-teman guru yang masih kebingungan tentang memilih RHK yang akan dipilihnya. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Dan tentunya jangan lupa passwordnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik saja platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian masuk Bapak Ibu. Dan masuk. Kebetulan ini saya pakai akun teman saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke platform Merdeka Mandiri. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan lihat atau masuk ke fitur pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup klik satu kali. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada lanjut rencanakan kinerja. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah masuk atau sudah mulai mencoba-coba Bapak Ibu. Namun bagi Bapak Ibu yang baru memulai, di sini tulisannya mulai Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di perencanaan kinerja ini ada beberapa alur Bapak Ibu dimulai dari Januari sampai Juni itu satu periode. Nah, dalam satu tahun ini Bapak Ibu ada 2 periode. Dari Januari sampai Juni itu periode pertama, kemudian Juli sampai Desember Bapak Ibu. Nah, di Januari di sini kita perencanaan guru dan persetujuan atasan Bapak Ibu. Inilah yang masih membingungkan di antara kita beberapa guru tentang memilih RHK nanti. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu kita coba klik mulai atau bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba lanjutkan rencanakan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 tahapan yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah membuka rapor pendidikan Bapak Ibu, sudah mengeksplor, membaca kebutuhan atau rekomendasi mana kira-kira yang disodorkan oleh rapor pendidikan untuk peningkatan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kita masuk dulu Bapak Ibu, klik. Nah, di sini Bapak Ibu di kartu rapor pendidikan ini ada 3 warna. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, bagi Bapak Ibu tentunya setiap satuan sekolah Bapak Ibu memiliki raport yang berbeda-beda sesuai dengan hasil asesmen nasional berbasis komputer Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada rapor merahnya, ada warna merahnya, maka Bapak Ibu silahkan memilih perbaikan yang berwarna merah. Nah, kalau rapornya seperti ini, ada kuning dan hijau, direkomendasikan untuk memperbaiki yang warna kuning terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu, klik saya mengerti. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi berdasarkan rapor pendidikannya, nah dimensi metode pembelajaran yang direkomendasikan Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, kita pilih metode pembelajaran. Bapak Ibu boleh memilih salah satu indikator daripada metode pembelajaran menurut hasil atau rangkuman daripada rapor pendidikan yang di sekolah Bapak Ibu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu indikator
fokus kinerja guru ada 8 indikator Bapak Ibu. Nah, di mana 8 indikator ini Bapak Ibu cukup memilih salah satu indikator menurut rekomendasi atau menurut dari hasil rapor pendidikan. Nah, misalkan Bapak Ibu memilih aktivitas interaktif. Nah, jadi atau instruksi pembelajaran atau boleh instruksi yang adaptif, terserah Bapak Ibu. Kira-kira mana yang Bapak Ibu butuhkan. Tentunya bagi Bapak Ibu yang PNS sudah memilih atau sudah mengerjakan refleksi kompetensi Bapak Ibu di PMM. Nah, untuk membantu kita atau melihat rekomendasi belajar untuk kita Bapak Ibu untuk sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memilih contoh aktivitas interaktif, cukup Bapak Ibu klik 1 kali. Nah, setelah itu Bapak Ibu pastikan klik, tentu ini sudah berwarna biru Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu kita memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk Bapak Ibu, tentunya berdampak bagi murid. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita memilih RHK. Nah, disinilah yang membuat atau masih banyak Bapak Ibu yang masih bingung memilih RHK-nya Bapak Ibu. Nah, di RHK ini ada 18 pilihan Bapak Ibu. Nah, di 18 pilihan ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita Bapak Ibu ya, kita pilih mana kira-kira rencana hasil kerja yang akan kita pilih tentunya tidak sampai memberatkan atau membebani kita. Jadi harus betul-betul kita analisis, kita pikirkan Bapak Ibu, kira-kira kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita analisis terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu di sini saya kasih catatan ya Bapak Ibu, rangkuman yang saya ambil kemarin dari pelatihan di lembaga pendidikan Bapak Ibu. Nah, ada sudah dirangkum daripada juknis kinerja Bapak Ibu. Nah, saya bagikan lagi Bapak Ibu ya, supaya kita bahas dulu satu persatu daripada 18 poin RHK yang ada di penilaian kinerja Bapak Ibu. Nah, kita bahas satu-satu. RHK yang pertama yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini catatannya 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Nah, poinnya 8. Nah, bagaimana cara memperoleh bukti dukung ini? Yaitu Bapak Ibu mengerjakan topik pelatihan mandiri yang ada di PMM Bapak Ibu. Nah, tentunya yang disarankan berdasarkan hasil rekomendasi rapat pendidikan dan refleksi kompetensi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ini perolehannya dari mana? Dari PMM Bapak Ibu di fitur pelatihan mandiri. Nah, jadi ketika Bapak Ibu masuk ke fitur pelatihan mandiri, secara mandiri Bapak Ibu belajar sampai melakukan aksi nyata, lolos validasi, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat topik, maka poinnya setara 8 Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, 1 observasi Bapak Ibu sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Bukti dukungnya apa?
laporan Bapak Ibu. Nah, poinnya 8. Jadi artinya Bapak Ibu akan melakukan observasi bersama rekan sejawat. Nah, secara bergantian Bapak Ibu boleh di sesi pertama nanti mungkin bisa jadi pelaku, dan di sesi berikutnya Bapak Ibu bisa jadi pengamat. Jadi secara bergantian Bapak Ibu dengan rekan sejawatnya. Nah, bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Laporan bersama. Baik Bapak Ibu sebagai observi ataupun Bapak Ibu sebagai observer. Nah, laporannya bagaimana Bapak Ibu? Kalau observer, nah ada lembar pengamatan sebelum praktek. Kemudian ada lembar pengamatan saat kegiatan. Ada lembar setelah pengamatan. Nah, jadi Bapak Ibu itu adalah dilakukan di dalam sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjut RHK yang ketiga. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Nah, Bapak Ibu, penggerak komunitas ya Bapak Ibu dapat melakukan 3 kegiatan. Nah, tentunya yang 3 kegiatan ini Bapak Ibu ya yang dilakukan 1 semester Bapak Ibu ya. Nah, 3 kegiatan ini setara 36 poin. Nah, bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Bukti dukungnya sertifikat. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh komunitas belajarnya yang ditandatangani oleh penggerak komunitasnya, yaitu ketua dan wakil ketua. Nah, jadi nilainya Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas itu memiliki poin 36 Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana cara memperoleh bukti dukungnya Bapak Ibu? Nah, sertifikat penggerak Kombel 3 kali kegiatan dijadikan satu PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Jadi Bapak Ibu, semua sertifikat yang akan kita unggah nantinya itu maksimal Bapak Ibu 10 MB ya. Nah, Bapak Ibu, ini perolehan sertifikatnya atau perolehan kegiatannya itu melalui komunitas Bapak Ibu yang ada di PMM. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki komunitas yang terdaftar di PMM Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya mendapat atau bisa mengusulkan komunitas belajar Bapak Ibu di PMM? Tentunya Bapak Ibu harus menyelesaikan minimal 2 topik, yaitu topik kurikulum merdeka dengan topik merdeka mengajar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lolos aksi nyata ya sudah divalidasi, Bapak Ibu sudah lolos, Bapak Ibu boleh ya membentuk komunitas baik itu intrasekolah atau boleh antar sekolah atau Bapak Ibu boleh misalkan di luar sekolah Bapak Ibu ya. Ada juga boleh sebagai guru penggerak atau KKG, MGMP, Bapak Ibu komunitas K3S seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu tadi jangan lupa syaratnya Bapak Ibu harus menyelesaikan minimal 2 topik di pelatihan mandiri dengan topik kurikulum merdeka dan merdeka mengajar, Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjut nomor 4, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai narasumber nih. Nah, dengan disertakan bukti dukungnya sertifikat. Nah, kegiatannya berdurasi 2 sampai 3 jam. Nah, ini Bapak Ibu setara 8 poin. Nah, kegiatannya boleh misalkan Bapak Ibu diundang sebagai narasumber berbagi praktek baik di PMM atau non PMM Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan catatan berbagi praktek baiknya seputar IKM Bapak Ibu. Contohnya
Bapak Ibu diajak narasumber untuk mendampingi bagaimana membuat KOSP, bagaimana membuat cara diferensiasi pembelajaran Bapak Ibu dan lain-lain. Kemudian selanjutnya nomor 5, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebagai peserta dalam kegiatan peningkatan kompetensi tadi atau dalam komunitas belajar yang ikuti Bapak Ibu itu di PMM. Pastikan ya Bapak Ibu melakukan webinar ya, masuk ke webinar yang ada di PMM Bapak Ibu di komunitas. Nah, bagi Bapak Ibu silahkan klik fitur komunitas Bapak Ibu. Di sana ada webinar, silahkan diikuti Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu jadi peserta dalam berbagi praktek baik tersebut, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, nilai sertifikatnya setara dengan 8 poin Bapak Ibu. Jadi, ingat Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengikuti webinar yang terdaftar di komunitas yang ada di PMM Bapak Ibu. Nah, kemudian pilihan yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, satu kegiatan itu berdurasi 3 sampai 6 bulan setara 128 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan guru penggerak atau pelatihan guru bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya itu, nah, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat yang bernilai 128 poin. Dan pastikan Bapak Ibu guru penggerak periode masa berlaku sertifikatnya itu sesuai dengan periode berjalan Bapak Ibu ya. Nah, yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Pokja PGP Kemendikbudristek atau Direktorat Bapak Ibu. Nah, pilihan yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, satu kegiatan itu berdurasi 2 sampai 3 hari, setara 8 poin Bapak Ibu. Jadi, sertifikat yang Ibu peroleh ya dari peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK tersebut itu setara 8 poin. Nah, kegiatannya apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu mengikuti pelatihan, diklat, workshop, BIMTEK, baik yang diselenggarakan oleh LPTK, BBGP, BGP, BBPMP, ataupun lembaga resmi di bidang pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, itu non-PMM. Nah, kemudian lanjut nomor 8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Nah, satu kegiatan berdurasi 2 sampai 4 minggu setara 24 poin. Nah, bukti dukungnya sertifikat Bapak Ibu ya. Nah, jadi praktisi mengajar Kemendikbud yang diseleksi oleh tim diminta oleh universitas baik negeri atau swasta. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa mengeluarkan sertifikatnya itu non PMM. Nah, tetapi itu diseleksi oleh Kemendikbud ataupun bidang yang relevan tentang itu, Bapak Ibu. Nah, ya, selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, satu kegiatan itu setara dengan 4 poin, bukti dukungnya sertifikat. Nah, Bapak Ibu mengikuti kegiatan seminar baik itu moda luring atau daring yang diselenggarakan misalnya lembaga resmi berbadan hukum ya LPTK,
universitas atau PT Kemendikbudristek, dinas terkait. Nah, itu non PMM ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta ya dalam seminar tersebut akan memperoleh sertifikat yang bernilai 4 poin. Nah, yang ke-10, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, itu contohnya Bapak Ibu mengikuti lomba guru berprestasi. Nah, Bapak Ibu mendapatkan piagam, di mana piagamnya itu memiliki 12 poin Bapak Ibu. Nah, itu catatannya Bapak Ibu menjadi juara 1 sampai 3. Nah, minimal Bapak Ibu tingkat kabupaten. Nah, misalnya ajang bebas terkait relevansi dengan pendidikan. Contohnya Bapak Ibu ada kegiatan lomba penulisan puisi, lomba esai, lomba PTK, lomba pembuatan video pendidikan, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, penyelenggaranya lomba bisa dari LPTK, bisa universitas atau PT Kemendikbudristek dan dinas terkait Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sebagai penelaah yang lolos seleksi oleh tim PMM nanti melakukan telaah 10 aksi nyata itu mendapat poin 6 Bapak Ibu ya, sekitar 6 poin. Nah, bukti dukungnya apa? Laporan Bapak Ibu. Nah, jadi catatannya Bapak Ibu, penelaah merupakan hasil seleksi program diklat calon penelaah aksi nyata dari PMM. Nah, syarat kegiatan calon peserta seleksi telaah, Bapak Ibu sudah menyelesaikan 7 topik aksi nyata di PMM Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berminat sebagai penelaah aksi nyata dan Bapak Ibu sudah menyelesaikan minimal 7 topik, maka Bapak Ibu silahkan mendaftar di PMM ya ketika dibuka kembali. Nah, itu nanti akan diseleksi. Jika Bapak Ibu lulus, nah Bapak tugasnya apa? Bapak Ibu menelaah 10 aksi nyata. Nah, maka di situ Bapak Ibu buat laporan, maka akan mendapatkan poin sebanyak 6 poin Bapak Ibu. Nah, kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktek yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, sama halnya dengan tadi, kalau yang di atas penelaah aksi nyata, ini penelaah cerita praktek yang dihasilkan guru Bapak Ibu. Nah, sama juga, ini juga lolos daripada seleksi di PMM Bapak Ibu. Nah, jadi 10 cerita praktek baik ini setara 6 poin. Jadi bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu membuat laporannya. Nah, kemudian pilihan RHK ke-13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Ini sama juga dengan yang di atas ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berhasil menelaah 10 perangkat ajar itu nilainya 6 poin. Nah, bukti dukungnya juga laporan Bapak Ibu. Nah, yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktek yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, satu cerita praktek baik yang terbit di PMM itu setara 12 poin. Jadi Bapak Ibu membuat cerita praktek baik yang sudah Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu berbagi, Bapak Ibu unggah ke PMM dan lolos Bapak Ibu, maka cerita praktek baik itu senilai ya, satu cerita praktek baik itu senilai 12 poin Bapak Ibu. Nah, dengan catatan cerita prakteknya diterbitkan ya Bapak Ibu di PMM. Nah, itu nanti ada Bapak Ibu bisa dilihat di fitur ide praktek yang ada di PMM. Nah, kemudian lanjut
RHK yang ke-15 ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Penyusun perangkat ajar, boleh bahan ajar, modul ajar, dan modul proyek di fitur perangkat ajar PMM. Nah, syaratnya menjadi kontributor perangkat ajar, Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik pelatihan mandiri Kurmer, Merdeka Belajar, perencanaan pembelajaran, dan P5. Nah, kontributor yang masuk ke ruang kolaborasi akan mengirimkan perangkat dan akan dikurasi oleh tim kurator PMM, Bapak Ibu ya. Jadi ini tulisnya di PMM. Nah, kemudian selanjutnya nomor 16 Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Nah, di mana satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu setara 6 poin. Nah, jadi penyusun konten unggulan itu dipilih Bapak Ibu oleh tim PMM langsung dan muncul di beranda PMM-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-17 selanjutnya ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu jadi coach atau jadi mentor atau fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktek, nah yang melakukan pengembangan kompetensi kepada guru atau kepala sekolah, Bapak dengan durasi waktu 2-3 jam itu setara 12 poin. Nah, bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Sertifikat. Nah, jadi pengajar praktek, mentor, fasilitator, trainer, coach tersertifikasi sesuai bidang yang dikuasai memberikan kegiatan fasilitasi. Ya, Bapak Ibu memberikan kegiatan pembekalan atau Bapak Ibu melakukan coaching, mentoring dan training. Nah, dibuktikan dengan pendukung sertifikat. Nah, ada Bapak Ibu sertifikat pengajar praktek atau ada Bapak Ibu sertifikat mentor, fasilitator, trainer atau coach tersertifikasi yang dilampirkan bersama dengan sertifikat saat yang bersangkutan memberikan coaching Bapak Ibu. Nah, itu non PMM ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, jadi satu kegiatan itu setara 4 poin. Nah, itu bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Sertifikat. Nah, jadi Bapak Ibu di sini jadi peserta kegiatan coaching dan mentoring. Nah, sama halnya dengan ini tadi Bapak Ibu ini berkaitannya. Nah, tadi si coachingnya yaitu yang berhak itu adalah pengajar praktek, mentor, fasilitator. Nah, itu tadi mendapat 12 poin. Nah, bagi pesertanya itu mendapat 4 poin Bapak Ibu, boleh PMM ataupun non PMM. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu barangkali dapat membantu Bapak Ibu ya supaya bisa Bapak Ibu pertimbangan untuk pilihan-pilihan RHK yang akan Ibu ajukan nanti di fitur e-kinerja. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Langsung saja kembali ke platformnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita simulasi langsung. Nah, misalkan Bapak Ibu memilih saya bisanya cuma mengikuti webinar, contohnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh memilih, nah ini misalkan Bapak Ibu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini setara 4 poin. Bapak Ibu cukup mengikuti webinar-webinar yang ada di komunitas belajar di PMM. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu misalkan merencanakan ini maksimal 6 kegiatan.
Berarti Bapak Ibu 6 kegiatan ini sudah memiliki poin 24 poin. Jadi Bapak Ibu silakan belajar ya, masuk ke webinar yang ada di komunitas belajar sebanyak 6 kali. Ya, 6 kali ini maksimalnya cuma 6 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah memiliki poin 24. Nah, berarti tadi Bapak Ibu harus minimal memiliki ya 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau masih kurang, ini ya tentu ini kurang 8 poin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh menambahkan. Nah, Bapak Ibu analisis kembali kira-kira RHK yang mana yang dapat Ibu lakukan. Ya Bapak Ibu, dan pastikan yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Nah, jadi contohnya lagi misalkan Bapak Ibu dengan rekan sejawat melakukan observasi pembelajaran ya. Nah, itu nilainya kita lihat ya Bapak Ibu, bersama rekan sejawat Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran. Di mana ya? Mulai dari persiapan, ini pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut. Nah, ini setara 8 poin. Nah, Bapak Ibu tadi kurangnya 8, nah misalkan Bapak Ibu ambil satu kegiatan. Nah, jadi ini sudah totalnya 32 poin. Boleh lebih Bapak Ibu. Nah, makin banyak belajarnya tentunya makin bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kurang, Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan atasan Bapak Ibu. Nah, jika lebih tentunya itu ekspektasi atasan akan semakin lebih baik lagi. Nah, jadi pilihan rencana kerja tadi Bapak Ibu dari 18 itu memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya bagi Bapak Ibu ya. Nah, jika misalkan Bapak Ibu salah memilih RHK ini masih bisa dihapus sebelum Bapak Ibu mengajukan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memilih RHK-nya, Bapak Ibu langsung ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Jadi silahkan sesuaikan dengan kenyataannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Maksudnya jika ini dibuktikan dengan SK pembagian tugas tambahan Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan realnya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan contoh Bapak Ibu sebagai bendahara ya boleh atau sebagai operator. Jadi Bapak Ibu sebagai pembina ekskul apa misalkan. Nah, ya Bapak Ibu sebagai operator. Nah, misalkan ini sebagai bendahara. Nah, kalau misalkan ada lagi beberapa tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, silakan ditambah ya Bapak Ibu. Nah, jadi tugas tambahan ini merupakan opsional Bapak Ibu ya. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kita ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja inilah Bapak Ibu yang akan dinilai oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, bagaimana setiap ASN itu harus memiliki 7 ya, 7 aspek atau variabel dikatakan ASN yang baik itu Bapak Ibu ya, memiliki aspek berorientasi pelayanan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan aspeknya Bapak Ibu ya, yang akan Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Silakan Bapak Ibu memilihnya ya. Nah, misalkan dari berorientasi pelayanan ada 3 pilihan. Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, perilaku mana yang akan Ibu fokuskan dalam 1 tahun ini. Nah, disilahkan Bapak Ibu ya. Ini akan dari jawaban Bapak Ibu di yang pertama itu nanti tindakannya atau perilaku seperti apa yang diharapkan. Nah, maka Bapak Ibu pilih kembali sini untuk mendukung jawaban Bapak Ibu
di atas. Nah, kemudian aspek akuntabel. Nah, Bapak Ibu pilih perilaku yang akan Ibu fokuskan. Nah, ada juga disediakan 3 jawaban. Bapak Ibu tinggal memilih saja Bapak Ibu dengan cara klik 1 kali. Nah, contohnya. Ya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini aspek kompeten. Nah, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini? Silakan Bapak Ibu jawab, dan tentunya inilah nanti yang akan diharapkan dari peningkatan kompetensi Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu dapat memberikan pelayanan yang terbaik, memiliki aspek harmonis, akuntabel, loyal kepada atasan, adaptif Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu fokuskan perilaku kerja yang akan Ibu tingkatkan di tahun ini berdasarkan pilihan-pilihan Bapak Ibu. Dan dari sinilah nanti Bapak Ibu akan dinilai kinerjanya oleh atasan Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kemudian oh ini ada yang terlewat Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang terlewat ini nanti rangkumannya tidak menyala Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu jawab, kemudian ke rangkuman. Nah, Bapak Ibu, nah inilah nanti yang akan Ibu kerjakan selama 1 semester ini. Silakan dibaca kembali rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu ya, sesuaikan jika misalkan ada yang perlu diperbaiki atau diulang kembali, boleh Bapak Ibu mengulang kembali. Nah, pastikan semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu dari rangkuman ini ada hal-hal yang menempel di sini Bapak Ibu, seperti ini bukti dukung dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi tentunya Bapak Ibu harus juga sudah menyelesaikan atau bersama dengan rekan-rekan lain kepala sekolah sudah menyiapkan dokumen KOSP Bapak Ibu. Nah, ada modul ajar. Nah, kemudian ini untuk tingkat kehadiran di dalam kelas, Bapak Ibu juga harus menyiapkan rangkuman kehadiran Bapak Ibu yang akan dilaporkan oleh atasan nantinya. Nah, jadi laporan ini disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, ini bagi yang tugas tambahan. Bapak Ibu ada laporannya disertai dengan SK tugas Bapak Ibu. Nah, ya. Kemudian, nah ini tadi aspek perilaku kerja Bapak Ibu ya, indikator yang Bapak Ibu pilih dan bagaimana perwujudannya silakan Bapak Ibu baca. Nah, setelah Bapak Ibu yakin dengan pilihan-pilihan Bapak Ibu, maka boleh mengklik lanjut ajukan. Ketika Bapak Ibu sudah lanjut ajukan ke atasan, masih ada lagi yang perlu Ibu perbaiki. Nah, silahkan Bapak Ibu menghubungi atasannya karena Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan perbaikan di sini ya, tetapi Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan dengan akun atasan sebelum atasannya memberikan persetujuan Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam memilih RHK Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.